Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sakti yang telah membaca modul toksikologi. Ada modul 1 yaitu menjelaskan dasar toksikologi klinik. Toksikologi klinik adalah ilmu yang mempelajari zat beracun toksik, cara zat tersebut masuk ke dalam tubuh, mekanisme kerjanya, efek yang disebut dengan diagnosis dan penanganan keracunan pada manusia. Zat asing yang masuk ke dalam tubuh disebut xenobiotik. Sedangkan tingkat toksitas suatu zat dipengaruhi oleh dosis selama paparan jalur masuk, sifat zat dan kondisi individu. Istilah penting dalam toksikologi meliputi LD50, yaitu dosis yang menyebabkan kematian 50% hewan uji, C50 yaitu konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% hewan uji, ED50 dosis yang memberikan efek pada 50% populasi, dan DLT atau NAC. Semakin kecil nilai ED50 atau LC50, semakin tinggi tingkat toksitas suatu zat. Efek racun dapat berupa akut, atau kronis, serta dapat bersifat karsinogenik dan teratogenik, menyebabkan cacat janin. Selain itu, terdapat bioakumulasi, yaitu penumpukan zat toksik dalam tubuh, dan biomanipulasi, yaitu peningkatan kadar zat toksik melalui rantai makanan. Perjalanan zat tubuh disebut toksik. Kedua yaitu menjelaskan tentang pemeriksaan logam berat. Di sini ada materi berisi logam berat, yaitu arsen, raksa atau merkuri. Setiap program yang dibahas mengenai sifat dan sumber paparan jalur masuk ke dalam tubuh, organisme, toksisitas organ sasaran, gejala racun akut maupun kronis, serta spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan. Modul juga menjelaskan metode identifikasi masing-masing logam, meliputi prinsip pemeriksaan alat dan bahan preparasi, sampel produser kerja, interpretasi hasil positif dan negatif, serta pemeriksaan kuantitatif menggunakan spektrofotometer serapan atom khusus untuk timbal. Di sini ada modul ketiga yaitu tentang materi menjelaskan pengertian peptisida, jenis peptisida, persisten, serta golongan organoklorid, organofosfat, dan karbamat. Dibahas pula mekanisme toksisitas peptisida, terutama organofosfat yang menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga terjadi penumpukan asetilkolin. Modul menjelaskan gejala keracunan, diagnosis laboratorium, pemeriksaan aktivitas asetilkolinesterase darah menggunakan reaktif paper kit. Prosedur kerja dan interpretasi hasil berdasarkan berupa perubahan warna. Di sini ada modul sianida dan karbon monoksida, yaitu modul membahas sifat sianida dan karbon monoksida sebagai racun yang mengganggu penggunaan oksigen oleh tubuh. Materi mencakup sumber paparan, mekanisme toksisitas, gejala keracunan akut dan kronis organ yang terdampak, spesimen pemeriksaan, prinsip identifikasi laboratorium, prosedur pemeriksaan, serta interpretasi hasil untuk membantu menegakkan diagnosis keracunan. Yaitu ada nafja, yaitu materi membahas pengertian nafja, yaitu klasifikasi masing-masing mekanisme kerja di sistem saraf pusat, efek menggunakan tanda dan gejala penyalahgunaan, serta dampak kesehatan. Modul juga menjelaskan jenis spesimen yang digunakan, yaitu urin, darah, saliva, rambut, prinsip pemeriksaan, screening, dan konfirmasi metode identifikasi laboratorium, serta interpretasi hasil pemeriksaan. Terakhir itu toksisitas obat, yaitu materi membahas pengertian toksisitas obat, penyebab overdosis, faktor yang mempengaruhi toksisitas, mekanisme keracunan obat, gejala klinis, serta pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi kadar obat atau metaboliknya. Selain itu, dijelaskan prinsip pemeriksaan toksikologi obat, jenis pemeriksaan, metode analisis, interpretasi hasil, serta peran pemeriksaan laboratorium dalam membantu diagnosis dan pemantauan pasien keracunan obat. Kesimpulan dari semua materi tadi yaitu
toksikologi klinik mempelajari zat beracun, mekanisme kerjanya di dalam tubuh, efek yang ditimbulkan, serta cara mendeteksi dan menangani keracunan. Tingkat toksisitas suatu zat dipengaruhi oleh dosis, jalur masuk, langkah paparan, dan kondisi individu. Pemahaman mengenai konsep dasar seperti LD50, LC50, toksisitas akut dan kronis, toksikonetik, yaitu serta toksidamik sangat penting sebagai dasar untuk memahami pemeriksaan toksikologi dan penata laksanaan kasus keracunan di laboratorium maupun pelayanan kesehatan. Baik, sekian dari materi pemaparan toksikologi. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari materi yang saya paparkan. Terima kasih. I just had to let you know you're